juga. Contoh, selama berpuluh bahkan ratusan tahun Arab kering tandus. Tapi dulu 14 abad yang lalu Rasulullah menjelaskan kiamat tidak akan terjadi sampai kembalinya Arab negaranya hijau. Saat ini terbuk sudah mulai. Ini baru Madinah, baru Mekah. Beda lagi dengan di daerah Jazan, perbatasan Yaman, itu hijau. Beda lagi dengan Taif. Bapak kalau pergi ke Taif pagi ini, sama seperti kita duduk di dalam kulkas, dingin banget. Belum lagi Tabuk. Tabuk ini apa? Dari Madinah kurang lebih 350 kilo. Tabuk perbatasan dengan Suriah, perbatasan dengan Lebanon dan Yordania. Dulu kan pernah ada sejarah tentang perang Tabuk. Maka Rasulullah SAW pernah mengatakan di depan Mu'ad bin Jabal, Mu'ad, seandainya engkau diberi umur panjang oleh Allah, maka engkau akan melihat kebun-kebun di lokasi ini. Ternyata Pak, sudah 5 tahun yang lalu, setiap musim dingin Tabuk ini hujan salju. Hujan salju di Tabuk, padahal hanya sejauh 350 kilo dari Madinah. Maka 3 tahun yang lalu pula, Imam Masjidil Haram yang namanya Imam Surem, Su'ud Surem, nanti insya Allah kalau kita di sana akan bisa mendengar suaranya enak beliau. Nanti kalau ada suaranya agak dengungnya agak larinya ke hidung, tapi ketika didengar hati kita agak tenang, nah itulah dia. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Imam gak jadi. Suaranya beda Pak. Kalau suara saya ini lehernya pendek, kalau beliau tinggi, jadi suaranya lantang. Jadi beliau Bapak menjelaskan tentang kebenaran sabda Rasulullah SAW tentang kembalinya negara Arab akan menjadi hijau. Maka beliau menjelaskan dengan adanya hujan salju di Tabuk, itu adalah merupakan bentuk awal agar lokasi-lokasi tersebut akan membentuk sebuah sungai atau lembah-lembah, jurang-jurang, sehingga nanti akan ada sungai akan mengalir airnya. Tadi udah lihat kan sebelah kanan? Nah, sudah numpuk airnya. Kita lihat Pak, saya sudah 14 tahun, dari tahun 2004 akhir masuk ke 2005 sampai sekarang. Dan kebiasaan kami dari tahun itu sampai 2011 selalu menemani Bapak Ibu membimbing Mekah Jeddah Madinah. Terus seperti itu. Bahkan kadang-kadang 1 bulan 4 kali ya. Ke Mekah Madinah 4 kali terus bolak-balik seperti ini. Mekah ini, gunung-gunung ini enggak seperti ini, kering Bapak, enggak ada rumput satupun, enggak ada. Masya Allah, di akhir-akhir ini merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi kembali kepada Imam Mahdi, kapan Imam Mahdi itu akan dilantik? Insya Allah umurnya sama dengan Rasulullah, umur 40 tahun. Kapan Imam Mahdi itu dilahirkan? Sejarah menjelaskan, bahkan insya Allah hadis, bahwa Imam Mahdi dilahirkan pada hari Jumat tanggal 15 Ramadan, yang hari itu gerhana matahari. Kapan itu terjadi? Ternyata itu sudah terjadi tahun 81-82. Ingat Bapak? Hari Jumat tanggal 15 Ramadan, bulan Ramadan apa? Hari Jumat tanggal 15 gerhana matahari. Ingatlah. Ingat. Saya dulu masih kecil, masih umur berapa tahun? 2 tahunan lah. Tahun 81. Jadi kalau Imam Mahdi dilahirkan tahun 81, sementara akan dilantik sebagaimana umur Rasulullah 40, maka tinggal 3 tahun. 37 dengan 40 kurang 3 tahun. Jadi 3 tahun Pak ya. Mohon diperhatikan. Lalu 2004 di Palestina ada seorang bayi lahir. Baru saja beberapa hari lahir langsung ngomong, ana qatilu dajjal. Saya ini akan dibunuh Dajjal. Kata si bayi ini. Tahun berapa? 2004. Sekarang 2019. Berarti sudah 15 tahun. Perhatikan Pak ya, 15 tahun. Nanti di akhir zaman ketika Dajjal beroperasi, Dajjal ini banyak pengikutnya Pak. Kapan Dajjal ini beroperasi?
ketika dunia sudah mengering, nanti apa? Akan ada istilah pemanasan global. Dunia ini akan kehabisan air. Kapan diprediksi air akan habis? Amerika Serikat menjelaskan tahun 2025 diprediksi air dunia habis. Bagaimana dengan Sungai Tiberias? Sudah kering. Sungai Efrat sudah kering. Kurma Khorasan nggak berbuah. Itu sudah ada sabda Nabi. Kalau sudah Sungai Efrat, Sungai Tiberias, kurma Khorasan juga sudah tidak berbuah, maka siap-siaplah kalian. Lanjut, Bapak. Di akhir zaman, ketika Dajjal ini sudah banyak pengikutnya, maka ada salah satu pemuda akan dibunuh oleh Dajjal dengan cara dibelah menjadi dua. Dibelah dari kepala, jadi paha ini dipisah menjadi dua. Lalu pemuda ini dikembalikan lagi, dihidupkan. Dajjal mampu, karena memang Dajjal ini sendiri diberikan ilmu oleh Allah di luar kemampuan manusia. Saat pemuda ini disambung kembali dan hidup, lalu Dajjal nanya, "Hai pemuda, apakah kamu tidak beriman bahwa aku ini Tuhanmu?" Maka pemuda ini menjawab, "Justru aku lebih yakin dengan kejadian ini bahwa engkau inilah yang namanya Dajjal," kata Nabi. Maka kata pemuda tapi kata Nabi, kata pemuda tapi kata Rasulullah, "Justru aku lebih yakin bahwa orang seperti engkau inilah yang namanya Dajjal," kata Rasul. Akhirnya Dajjal ini ingin bunuh lagi si pemuda.